Besarnya rasa kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya membuat si anak terkadang merasa jengah atas peraturan yang diberikan oleh mereka. Padahal sebagai umat beragama, orang tua wajib untuk mendidik anaknya baik dalam urusan dunia hingga akhirat. Sebenarnya orang tua pun tak ingin bertindak berlebihan jika anaknya mau untuk mendengar nasihat mereka. Dan di kasus ini, Mia akan menceritakan kejadian mengerikan dari kota Mataram. Seperti biasa untuk menemani hari-hari kalian yang mungkin sekarang sedang sibuk di dapur atau di tempat kerja bahkan di jalan, yang penting tetap fokus terhadap pekerjaanmu. Dan sebelum mendengarkan kisah ini, ada baiknya untuk tekan tombol subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu bisa update tentang video menarik dari saya. Tentunya menambah wawasan kalian tentang kejadian yang ada di sekitar kita. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Hilda Nur Alfriani berusia 30 tahun. Ia tinggal bersama orang tuanya, yaitu sang ayah bernama Nur Muhammad berusia 64 tahun dan ibunya Siti Fathiah 58 tahun di Karangbaru Selatan, Kelurahan Karangbaru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia merupakan seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Sehari-hari di tengah kesibukannya bekerja di rumah sakit, ia pun sering mengunggah video TikTok atau sekedar update status di media sosialnya. Sedangkan sang ayah merupakan sosok tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab. Terbukti, ia berjuang untuk menyekolahkan anaknya sampai S2. Beliau merupakan pensiunan TNI. Sebenarnya biaya sekolah anaknya sangat mahal, namun demi melihat masa depan anaknya agar cerah, beliau pun bekerja dengan giat dan hidup bersahaja. Beralih ke Hilda. Sang anak sebenarnya memiliki sifat temperamen, namun untuk prestasinya, ia memiliki otak yang cerdas. Namun tetangga Hilda memiliki sudut pandang lain. Mereka menilai Hilda ini sombong, jarang bergaul, dan terlalu aneh. Sehingga mereka jarang bertegur sapa dengan wanita itu. Bahkan terdengar Hilda sudah menikah namun ia telah bercerai dalam waktu 4 bulan. Tetangga tidak ada yang mengetahui kisah cintanya. Mereka hanya tahu setelah saat kejadian tragis ini terjadi. Di sisi lain, tetangga juga sering mendengar pertikaian atau keributan di antara anak dan orang tua itu. Sering terdengar teriakan marah dari Hilda. Yang orang lain tahu, pertengkaran itu sering menyebut tentang pekerjaan. Ada yang menerka bahwa Hilda memiliki kelainan jiwa atau depresi. Entah karena apa, karena yang mereka tahu, ayah dan ibu Hilda adalah orang yang baik juga sopan dalam bertetangga. Sehingga terkejut jika Hilda dikaitkan masalah jiwanya. Suatu hari pada tanggal 1 Juni tahun 2019, Hilda dan ibunya Siti Fathiah terlihat adu mulut karena penyebabnya adalah Hilda meminta uang untuk modal membuka minuman pop ice. Jelas saja, permintaan Hilda ditolak dengan keras. Masa sudah disekolahkan hingga S2 mau jualan es, kata ibunya. Si ibu menjelaskan lagi bahwa perjuangan mereka menyekolahkan Hilda penuh dengan cucuran keringat, bahkan ada air mata yang harus tertahan demi melihat anaknya sukses di kemudian hari. Bukannya mendengar dengan baik, Hilda malah membanting gelas dan mencaci ibunya. Teriakan ini terdengar oleh ayahnya, seketika sang ayah langsung pasang badan untuk membela istrinya seraya memarahi Hilda. Dan bukannya takut, justru Hilda makin murka. Matanya melotot dan wajahnya memerah seperti hendak menerkam ayahnya. Karena takut akan terjadi pertikaian, Siti Fathiah sang ibu langsung menenangkan keduanya, menarik tangan suaminya lalu menyuruh Hilda masuk ke dalam kamar. Hilda pun masuk sambil membanting pintu. Ayahnya yang masih emosi langsung dipeluk oleh istrinya. Sesaat kemudian dikira keadaan sudah membaik, Nur Muhammad heran kenapa putrinya tak kunjung keluar kamar. Dirasa waktu sudah sore, ia ingin mengingatkan putrinya untuk menunaikan sholat asar terlebih dahulu. Sebenarnya di sini sang ayah sudah tenang. Ia berusaha mengerti akan kondisi anaknya yang marah. Ia sangat sayang sekali kepada putrinya itu. Kemudian sang ayah menuju ke kamar putrinya.
Ketukan pertama tak kunjung mendapat respon dari Hilda. Tak menyerah, si ayah pun mengetuk lagi dengan lebih keras, berharap anaknya segera menunaikan ibadah. Dan ternyata di dalam kamar, kondisi Hilda sedang meluap. Matanya melotot, darahnya mendidih seperti setan alas. Karena rupanya pertengkaran tadi membuatnya sangat emosi. Gedoran pintu dari tangan ayahnya membuat ia semakin geram. Karena tak kunjung menyaut, tentu ayahnya tetap menggedor pintu kamar anaknya itu. Sedangkan Hilda, di dalam kamarnya dia menyambar pisau dapur yang ada di meja riasnya, lalu dengan langkah cepat ia membuka pintu kamar dan langsung menusuk mata ayahnya secara berkali-kali. Mendapat serangan itu jelas ayahnya tak siap, langsung terjatuh. Walaupun Hilda seorang wanita, ia memiliki tubuh yang lumayan gemuk, hingga ia kuat untuk mendorong tubuh ayahnya itu. Ayahnya yang jatuh tersungkur, seraya meminta ampun kepada Hilda. Seketika suara keributan, teriakan, dan erangan dari suaminya membuat Siti Fathia berlari untuk melihat kejadian apa yang sedang terjadi. Sambil berteriak, Bu Siti meminta pertolongan warga. Ia juga berteriak kepada anaknya untuk menghentikan aksinya itu. Namun karena sudah kesetanan, melihat ayahnya yang sudah bercucuran cairan merah, ia malah menusuk bagian perut korban berulang kali. Bu Siti Fathia menjerit-jerit. Tak lama warga datang dan melihat Nur Muhammad sudah bersimbah cairan merah dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Warga pun akhirnya memanggil polisi. Sambil menunggu, warga yang melihat Hilda telah masuk ke rumahnya segera melarikan Nur Muhammad ke rumah sakit. Dan pada pukul 7 malam hari, beliau tak mampu bertahan karena luka di area mata, punggung, dan bagian perutnya. Sedangkan Hilda, rupanya ia kembali ke dalam rumah untuk mencuci tangan dan memotong sedikit rambutnya. Warga pun menjaga dari depan rumahnya agar Hilda tak bisa melarikan diri. Sang ibu hanya bisa meraung meratapi kepergian suaminya dengan cara yang sangat tragis. Polisi yang datang ke TKP segera mengamankan pelaku. Dan saat di dalam kantor polisi, pelaku ini sempat menangis meratapi kesalahannya. Ia pun menjelaskan duduk permasalahan yang mengakibatkannya berbuat nekat. Rekonstruksi diadakan pada tanggal 3 Juni 2019. Tersangka yang mengenakan kaos orange terlihat histeris saat memeragakan adegan, sehingga ia ditenangkan oleh beberapa poluan dari Polres Mataram. Akibat perbuatannya, Hilda terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara korban telah dimakamkan pada Minggu 2 Juni 2019. Nah teman-teman, kasus ini mengajarkan kita untuk memahami pentingnya orang tua dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, pengorbanan mereka tak ingin dinilai, namun mereka hanya ingin kita hidup bahagia dan sukses pastinya. Walaupun ada beberapa orang tua yang berbeda cara mendidik anaknya. Untuk kalian yang masih memiliki orang tua, sayangilah mereka dengan sepenuh hati, dan jika orang tua kalian sudah tiada, kirimlah doa untuknya. Mia turut berduka cita untuk keluarga korban. Semoga korban diberi ampunan atas segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam perbuatan video ini, dan jika kalian suka dengan channel ini, Mia mohon bantuannya untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai kisah kriminal berdasarkan fakta. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye!